Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Triwahyuti dengan NIM belakang 109. Saya akan menjelaskan mengenai analisis pemimpin Sandiaga Salahuddin Uno. Ada beberapa sub pokok pembahasan. Langsung saja yang pertama, pendahuluan. Sandiaga Salahuddin Uno merupakan wirausahawan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Ekonomi, dan Kreatif. Ada kualifikasi pemimpin yang ada di Sandiaga Uno. Yang pertama yaitu visi misi di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Lalu, Sandiaga juga terus berjuang mendorong kebangkitan ekonomi lewat sektor parekraf. Kuncinya yaitu adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Kemampuan komunikasi Sandiaga Uno juga cukup baik. Beliau akan mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan sesuatu hal. Materi kedua yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama, menciptakan sinergi dan perubahan. Beliau mengatakan, jadilah agen perubahan, jangan kaum rebahan. Mari turun tangan, jangan pernah lepas tangan. Terus lakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Yang kedua yaitu memotivasi pengikut. Sandiaga memanfaatkan budaya visual yang berkembang pesat di Indonesia. Setelah lulus kuliah, beliau mendirikan jasa konsultan keuangan, serta sepak terjangnya menjadikan motivasi bagi pengikut. Yang selanjutnya yaitu manajemen konflik. Saat berpidato usai dikenalkan Presiden Jokowi menjadi Menparekraf, beliau memanajemen ekonomi dan pariwisata di tengah konflik pandemi. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Yang pertama, teori karismatik. Sandiaga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan memiliki antusias tinggi terhadap perbaikan pembangunan perekonomian Indonesia. Yang kedua, teori pemimpin dilahirkan atau dibuat. Jatuh bangkitnya Sandiaga Uno dalam perjalanan hidupnya membuat ia menjadi lebih bersifat kepemimpinan dengan mempunyai tekad lebih untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya, teori sifat. Sandiaga Uno memiliki beberapa sifat kepemimpinan, antara lain cerdas dan pembelajar, open-minded, jujur, dan dapat dipercaya. Pengaruh dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinannya sebagai Menparekraf, beliau menggunakan media sosial sebagai ajang untuk mempengaruhi pengikutnya. Sandiaga memberikan banyak dukungan, dorongan, dan apresiasi kepada masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan pariwisata, salah satunya dengan mengadakan workshop-workshop. Kekuasaan dalam kepemimpinan. Beliau memiliki sifat yang pertama, persuasi. Lewat media sosialnya, Sandiaga dapat mempengaruhi orang lain. Hal ini dapat terjadi karena sesuatu yang diunggah olehnya akan dilihat oleh banyak orang. Kedua, pengetahuan. Sandiaga memiliki banyak pengetahuan karena berinteraksi dengan banyak orang. Kekuatan posisional berasal dari posisi resmi saat pemimpin sedang dijabat. Sandiaga diangkat menjadi Menparekraf sehingga membuat beliau dapat mengontrol para anggotanya. Lalu kekuasaan personal, karena salah satu karakteristik Sandiaga Uno yaitu karismatik. Gaya kepemimpinan. Pemimpin karismatik ialah pemimpin yang dapat memanfaatkan kepribadian untuk mempengaruhi perasaan. Sandiaga memimpin satu organisasi dengan penuh semangat, optimisme, inovatif, dan kreatif adaptatif. Sandiaga juga dapat melihat peluang yang ada, terbukti saat pertama kali dengan mendirikan bisnis konsultasi keuangan. Sandiaga Uno juga merupakan pemimpin transformasional karena beliau mampu meningkatkan moralitas dan motivasi yang tinggi serta menjadi sosok yang inspirasi positif. Gaya kepemimpinan demokratis yang ada pada Sandiaga Uno ini dengan mampu menunjukkan keaktifannya sebagai pemimpin dalam perusahaan maupun sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya yaitu kepengikutan. Slogan Sandiaga Uno yakni beradaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Pada masa kampanye lalu, beliau memanfaatkan media sosial, salah satunya Twitter, sebagai media pendekatan dengan generasi milenial. Pada acara-acara seminar yang beliau hadiri pun, Sandiaga pasti menyelipkan kata-kata motivasi untuk pengikutnya agar terus maju dan tidak pantang menyerah. Beliau mengajak bidang UMKM dan pariwisata untuk terus berinovasi memberikan yang terbaik. Selanjutnya yaitu pembuatan keputusan. Beliau menggunakan metode teamwork dalam pengambilan keputusan, sehingga tugas yang nantinya beliau delegasikan kepada rekannya dapat terselesaikan dengan baik.
Sifat demokratisnya membuat ia mudah berbaur dengan para anggotanya. Dengan itu, beliau membuat keputusan didasarkan pada kemampuan anggota, serta menerima kritikan dan masukan dari bawahannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.